Ini adalah topik yang sebenarnya mau dikatakan tidak menyenangkan bagi ibu-ibu karena namanya juga larangan-larangan ya. Namanya kalau kita berbicara dosa ya adalah hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita niatnya adalah kebaikan untuk memperbaiki diri kita, maka ini adalah seharusnya merupakan topik yang sangat menarik ya. Oleh karenanya sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan, hendaknya kita masing-masing luruskan niat kita agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut ya. Kita sadar bahwasanya umur kita semakin terus bertambah, kemudian kemampuan kita semakin melemah ya. Titik pertemuan kita dengan Allah semakin dekat ya, sementara persiapan dan terbatas ya. Innaka kadihun ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia sekalian, sebenarnya kalian berusaha ya menuju Rabb kalian dan famulaqih, dan kalian akan bertemu dengannya. Setiap kita pasti bertemu dengan Rabbul Alamin yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Tinggal bagaimana kondisi kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik laki maupun wanita berusaha semakin membenahi dirinya menuju kepada titik yang terbaik ya, menuju kepada titik yang terbaik. Dan salah satu cara agar kita semakin baik adalah kita meninggalkan dosa-dosa yang masih sering kita lakukan, dan tidak ada cara lain adalah dengan mengenali dosa-dosa tersebut, tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum muhaqqiratiz dzunub." Ya. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan ya. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan ya. Kenapa? Karena dosa-dosa tersebut biasanya disepelekan, tidak dianggap, ternyata terkumpul ya. Terkumpul semakin banyak ya, semakin bertumpuk, dan akhirnya tadinya dianggap dosa kecil, karena semakin banyak jadilah dosa besar ya. Karena dosa-dosa kecil kalau berkumpul menjadi banyak repot ya. Makanya seorang penyair berkata, "Khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Kata seorang penyair, tinggalkanlah dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil, itulah ketakwaan. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di sebuah tanah yang penuh dengan duri. Yahdharu ma yara, dia selalu waspada dengan apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan, jangan kau meremehkan yang kecil. Ingatlah, innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung itu adalah tumpukan dari kerikil-kerikil atau dari batu-batu kecil. Ketika seorang meremehkan dosa-dosa kecil ya, ternyata tiap hari dia lakukan, maka tidak terasa ya, berjalan dengan hari semakin banyak dosa-dosa tersebut. Kita saja bicara di zaman sekarang, dosa mungkin kita anggap sepele, misalnya dosa nonton sinetron yang situ terbuka aurat wanita bagi laki-laki misalnya, tapi tiap hari dia nonton 1 jam, besok lagi 1 jam, besok lagi 1 jam, terus menerus. Tidak terasa sebulan sudah 30 jam, tidak terasa setahun sudah berapa ratus jam ya, dia tidak terasa ya. Sementara dia memandang aurat wanita yang terbuka dalam film-film tayangan-tayangan tersebut, sehingga akhirnya sesuatu yang sedikit tersebut ternyata besar ketika dikumpulkan di akhirat ya. Nah, sebagaimana kalau kita berbuat amal soleh, kelihatannya sepele tapi banyak ya. Setiap kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, tapi tiap hari. Setelah total 1 hari, 1 bulan sudah 60 rakaat, sudah banyak ya. 1 tahun sudah 700 rakaat, banyak ya. Oleh karenanya seorang waspada, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Inilah sikap peremehan, inilah yang akhirnya membinasakan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna rajula la ya'malu al-hasanata fayathiqu biha wa nasiya wa yansa al-muhaqqirat fayalqa Allah wa qad ahatat bihi." Sungguh seseorang mengamalkan satu kebajikan, kemudian dia percaya diri dengan kebajikan tersebut. Dia lupa dengan dosa-dosa kecil-kecil yang dia lakukan, yang dia remehkan.
tiba-tiba dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dosa-dosa tersebut telah meliputinya, ya, telah mengepungnya. Ini kadang terjadi pada sebagian kita ketika kita mungkin lihat melakukan suatu kebajikan, entah kita mungkin sedekah ini atau kita mungkin umroh atau mungkin kita haji, kemudian kita lalai, kita pede dengan amal soleh kita tersebut, sementara banyak dosa-dosa kita anggap sepele. Ternyata bertumpuk ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa tersebut telah mengepung kita. Marilah ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dosa-dosa ya, khusus bagi wanita hendaknya dijauhi, ya. Kita berusaha dan berjuang agar kita meninggalkan dosa-dosa tersebut semaksimal mungkin sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak amal saleh dan bersih dari dosa-dosa. Ya, kalau kita belum bisa meninggalkannya, kita banyak istighfar, bertobat kepada Allah dengan berdoa di antaranya Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan ilhamkanlah aku untuk bertobat. Wa tub alayya di antara maknanya la ilhamkanlah aku untuk bertobat, sungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Taib, di antara dosa-dosa yang pertama, dosa-dosa yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, berkaitan dengan suami, ya. Banyak dosa-dosa yang berkaitan dengan suami, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya banyak wanita masuk neraka gara-gara dosa-dosa yang berkaitan dengan suami. Sebagaimana hadis yang masyhur ketika Nabi SAW sedang sholat Id, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, lantas Rasulullah maju menuju ke barisan wanita, saf para wanita, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita sekalian bersedekahlah, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, sungguhnya kalian adalah penghuni banyak neraka jahanam. Ada seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah, kok bisa kami penghuni neraka jahanam yang paling banyak? Kata Nabi, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka melupakan atau kufur kepada suami, itu lupa dengan kebaikan suami. Taib, ini kelihatannya sepele, ya. Tetapi sebenarnya kufur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami, itu dosa besar. Kok bisa dosa besar? Di dua sisi. Pertama, Nabi menamakan itu dengan kufur. Dia kufur kecil, bukan kufur akbar, dia kufur asgar, kufur nikmat. Tetapi ketika Nabi menamakan suatu dosa dengan kekufuran, itu menunjukkan dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengabarkan ini sebab banyak orang masuk neraka jahanam. Banyak yang buat orang masuk neraka jahanam para wanita adalah dengan kufur kepada suami mereka. Di anna kunna takfurnal ashir, karena kalian wanita suka kufur kepada kebaikan suami. Wa tukthirna syakab, dan kalian suka mengeluh. Kalian suka mengeluh. Ini dosa pertama yang banyak tersebar di kalangan para wanita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Seandainya salah seorang dari kalian wahai lelaki melakukan kebaikan kepada istrinya selama setahun penuh, kemudian istrinya tersebut melihat dia melakukan satu kesalahan, maka dia mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qad." Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Saya berapa kali didatangi oleh kawan-kawan, mereka berkata, benar Ustaz sabda Nabi tersebut. Istri kalau sudah marah, dia sering mengucapkan kata-kata umum yang seakan-akan melupakan kebaikan suami sama sekali. Kau tidak pernah mencintaiku sama sekali. Ini sering terucap dari para wanita. Kau tidak pernah perhatian sama aku sama sekali. Ya. Kau tidak pernah, tidak pernah, ini kata-kata umum, ya. Ini tidak boleh. Kalau bilang, Mas, kamu kemarin kau tidak sayang sama saya, oke lah. Kamu bulan lalu tidak sayang sama saya, kamu bulan lalu mencuekin saya, itu benar, tidak ada masalah. Lelaki mana yang sempurna? Tetapi ketika sang wanita menggunakan kata-kata umum, kamu tidak pernah sama sekali, kamu tidak pernah sama sekali, inilah kata-kata yang mudah membuat mereka masuk dalam neraka jahanam. Maka saya katakan sama ibu, waspada. Hidup ibu cuma sekali, ya. Berumah tangga belum tentu bisa dua kali, berumah tangga sekali, ya udahlah, jalani rumah tangga dengan baik, jadikan rumah tangga sebagai sarana untuk mencari pahala, bukan untuk mencari neraka jahanam. Di antara untuk mencari neraka jahanam adalah dengan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penafian secara mutlak. Kamu tidak pernah perhatian sama ibu saya, kamu tidak pernah sayang sama saya, kamu tidak pernah cinta sama saya, kamu dari dulu yang begini, dari dulu. Subhanallah, semua kebaikan suami seperti hilang habaan mansura, seperti buih yang berterbangan atau debu yang berterbangan, seperti buih di lautan yang tidak ada nilainya sama sekali. Maka saya ingat ibu-ibu, ini di antara dosa yang banyak tersebar di kalangan
ibu-ibu, para wanita tidak berterima kasih kepada suami. Tidak berterima kasih, suka melupakan kebaikan suami. Oleh karenanya, ketika para ulama membahas ayat ini, di antara faedah yang mereka ambil, bahwasanya boleh bagi seorang lelaki untuk mengingatkan kebaikan yang dia lakukan kepada istrinya. Bukan karena dendam, bukan. Bukan karena mungkit-mungkit kebencian kepada istri, agar istri tidak terjerumus dalam dosa ini. Nggak ada masalah, tergantung niat kita seorang suami. Sayang, kamu jangan begitu, cinta aku, kamu jangan begitu. Kan suamimu pernah begini, kan Abi pernah begini, kan ayah pernah begini. Nggak apa-apa. Tapi ingat, niat kita bukan untuk menyakiti hatinya. Kalau niat kita untuk menyakiti hatinya, kita bisa terkena dalam man. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Mungkit-mungkit dan menyakiti hati istri, enggak boleh. Laki-laki enggak boleh menyakiti hati. Tapi kalau dia niatnya untuk mengingatkan, enggak benar sayang. Kamu ngomong begitu enggak benar. Saya pernah beginin kamu, saya pernah gini, saya sudah pernah berkorban, enggak ada masalah. Agar istrinya tidak terjerumus dalam neraka jahanam. Justru dia ungkit karena sayang kepada istrinya. Ini tidak jadi masalah, tidak boleh. Tidak jadi masalah seorang laki mengungkit kebaikan dia kepada istrinya, bukan untuk merendahkan istrinya, bukan untuk menyakiti hati istrinya, tapi untuk menyelamatkan istrinya, jangan sampai dia terjerumus dalam dosa yang buat banyak wanita terjerumus dalam neraka jahanam. Maka ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah pandai-pandailah jadi wanita yang pandai bersyukur. Sering lihat ke bawah ya. Suami kita